Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik semua hari ini? Aku berharap semoga semua kabarnya pada baik-baik aja dan juga sehat-sehat semua. Nah, hari ini hari Minggu dan kita balik lagi mau menjalankan ibadah sekolah Minggu secara online. Walaupun adik-adik semua berada di rumah dan kita nggak bertemu dan berkumpul secara langsung, tapi kita masih bisa bersama-sama mempersembahkan sukacita kita lewat puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yuk sekarang kita mau mulai memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita lanjut memuji Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tidur nyenyak kami semalam. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini, dan sebentar lagi kami juga akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati kami, berikan kami sukacita dalam memuji Tuhan dan juga nanti membaca firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami dari awal hingga akhir ibadah ini agar kami bisa bersungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dimanapun kita berada, mau kita lagi ada di rumah, ataupun di sekolah, atau dimanapun, atau ketika cuacanya hujan, atau cerah, atau badai sekalipun, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dan menemani kita. Nah, jadi sekarang aku mau ajak adik-adik semua untuk berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Nanti kita pakai gerakannya bareng-bareng ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau
rumah terus nih. Ada nggak di antara adik-adik semua yang udah mulai kangen sama teman-teman sekolah atau mungkin teman-teman gereja? Nah, kalau misalkan sekarang kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, tapi ada kok satu teman kita yang selalu ada di dekat kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu cuma sejauh doa. Jadi, kalau misalkan kita sedih, kita bisa langsung cerita sama Tuhan Yesus. Kalau misalkan kita senang, juga kita bisa langsung berdoa untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Jadi, sekarang, yuk aku mau ngajak kita semua untuk nyanyikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik semua boleh kembali duduk. Meskipun kita sekarang beribadah dari rumah masing-masing, tapi kita masih bisa mengumpulkan persembahan. Jadi nanti persembahannya bisa dikumpulkan dan ditaruh ke dalam amplop dulu, untuk kemudian disimpan, dan nanti kalau kita berkumpul lagi di gereja, bisa dikumpulkan ke kakak sekolah minggu kelas masing-masing. Nah, oleh karena itu, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang begitu besar yang telah Tuhan berikan untuk kami. Sebentar lagi kami mau mengumpulkan persembahan untuk mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan ini supaya bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan Yesus untuk masuk ke hati kita dan mempersiapkan hati kita. Mari dengan sikap berdoa kita menyanyikan lagu Mari Masuk. Sekarang,
Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang pimpin kami supaya kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan kami bisa semakin lagi mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami supaya kami juga bisa memperhatikan dengan baik sehingga kami bisa paham firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, aku mau cerita dulu nih tentang seorang anak. Nama anak ini Benny. Suatu hari, mamanya Benny menyuruh Benny untuk pergi ke toko membeli sekantung gula. Harga gulanya Rp10.000 dan mama Benny kasih uang pas. Sesampai di toko, Benny langsung menemukan gula dan berjalan ke kasir. Ketika sedang di kasir, Benny lihat ada coklat dan dia pingin banget. Tapi uangnya cuma cukup untuk beli gula yang disuruh sama mamanya. Akhirnya, Benny mikir-mikir, dan setelah itu, dia mengambil coklat itu dan diam-diam langsung memasukkannya ke dalam kantung celananya. Tapi ternyata pemilik toko melihat perbuatan Benny dan menjadi marah. Ia marah-marahin Benny dan bilang kalau dia akan melaporkan perbuatan Benny. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. "Aku akan membayar untuk coklat itu." Ternyata itu adalah guru Benny yang juga sedang belanja di toko itu. Pemilik toko pun menerima uang pembayaran dari guru Benny dan ia tidak lagi berhak untuk melaporkan Benny karena coklatnya itu sudah dibayar. Benny pun berjanji tidak akan mencuri lagi. Setiap kali kita berbuat kesalahan, kita nggak cuma buat kesalahan itu di hadapan orang lain aja, tapi juga di hadapan Tuhan. Tuhan sudah bilang, jangan berbohong, jangan mencuri, dan juga yang lain-lainnya. Tapi ketika kita masih melakukannya, kita telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan kita harus membayarnya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah membayar dosa-dosa kita, sama seperti tadi gurunya Benny membayarkan coklat yang telah dicuri oleh Benny. Untuk bisa menebus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus harus menderita 2000 tahun yang lalu, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Yang kita tahu selama ini bahwa itu kita rayakan setiap tahun pada hari Paskah yang sebentar lagi akan datang untuk kita rayakan di tahun ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penderitaannya demi membayar dosa-dosa kita. Pembacaan firman hari ini adalah dari Markus 14 ayat 32-50. Tapi kita akan terlebih dahulu mendengar firman-Nya melalui ilustrasi berikut ini. Hari itu, Yesus dan para murid-Nya baru saja selesai makan malam atau yang biasa kita kenal dengan perjamuan terakhir. Kemudian mereka pergi keluar pintu kota dan berjalan ke Taman Getsemani. Taman ini adalah tempat yang biasanya dipakai Tuhan Yesus untuk berdoa. Kemudian ketika sampai di depan taman, Yesus menyuruh murid-murid-Nya untuk menunggu di sana. Sedangkan Tuhan Yesus berjalan terus masuk ke dalam taman bersama dengan ketiga murid-Nya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sudah Tuhan Yesus berjalan masuk ke dalam taman, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Hatiku sedih sekali, tinggallah di sini dan turut berjaga-jaga bersamaku." Kemudian Tuhan Yesus berlutut di bawah pohon zaitun, tidak jauh dari mereka untuk berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus tahu bahwa dia sebentar lagi akan mengalami kesengsaraan oleh karena dosa manusia yang harus dia tanggung. Sebagai manusia, pastinya Tuhan Yesus merasa takut dan gelisah. Sebenarnya dia punya pilihan, melarikan diri atau melaksanakan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Meskipun begitu, Tuhan Yesus tidak melaksanakan sesuai dengan keinginannya sendiri, tapi dia berdoa kepada Allah. "Bapa, janganlah mengikuti kehendakku, melainkan kehendak Bapa saja yang terjadi." Kemudian setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali ke tempat murid-murid-Nya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ternyata mereka tertidur karena mereka terlalu ngantuk.
Tuhan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan Yesus bukan meminta murid-muridnya untuk berdoa untuk Tuhan Yesus, tapi justru biar murid-muridnya berdoa untuk diri mereka supaya diberi kekuatan dan dijaga oleh Tuhan. Sesudah itu, Tuhan Yesus kembali lagi ke bawah pohon zaitun dan berdoa lagi. Ia berdoa seperti tadi, ia ingin melakukan kehendak Allah. Kemudian ia berdiri lagi dan datang ke murid-muridnya lagi. Kembali lagi murid-muridnya ketiduran karena mereka terlalu lelah. Tuhan Yesus akhirnya kembali lagi ke tempat dia berdoa dan berdoa untuk ketiga kalinya. Ia berkata kepada Bapa di sorga, "Bapa, kalau manusia tidak dapat diampuni dosanya kecuali dengan aku mati untuk mereka, aku bersedia. Kehendak Bapa sajalah yang jadi." Sesudah itu, hati Tuhan Yesus pun menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa gelisah. Lalu ia kembali lagi kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang sedang tertidur. Tuhan Yesus membangunkan mereka dan berkata, "Saatnya sudah tiba. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Belum selesai Tuhan Yesus berbicara, datanglah beberapa orang dengan obor-obor yang menyala. Terlihat ada Yudas, dan Yudas mendekati Tuhan Yesus seperti untuk menyambut dia dan mencium Yesus. Sebenarnya ciuman itu adalah pertanda untuk orang-orang yang sedang datang itu bahwa inilah Tuhan Yesus yang mereka cari. Kemudian orang-orang yang lain yang datang bersama Yudas menangkap Yesus dan memegang tangannya. Melihat itu, Petrus pun menjadi berani dan memotong telinga seorang hamba imam besar. Tapi Tuhan Yesus bilang dia tidak mau dibela dengan pedang, sehingga ia menyembuhkan telinga hamba itu. Kemudian Tuhan Yesus berpaling kepada mereka yang menangkapnya dan bertanya, "Apakah aku ini penjahat, sehingga kalian datang dengan pedang untuk menangkap aku? Setiap hari aku mengajar di bait Allah di depan kalian. Mengapa kalian tidak menangkap aku? Tetapi memang harus terjadi demikian. Itulah kehendak Bapakku yang di surga." Kemudian murid-murid Yesus pun lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dan pasukan yang menangkap Tuhan Yesus membawa Yesus ke Yerusalem untuk diadili. Pada saat kejadian itu terjadi, Tuhan Yesus sama seperti kita bisa merasakan berbagai emosi. Karena Tuhan Yesus selain adalah Tuhan, saat itu adalah seorang manusia. Jadi ketika dia tahu kalau dia akan segera mengalami penderitaan yang begitu besar untuk menyelamatkan manusia, dia merasakan perasaan takut, gelisah, dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus belum mengerti apa yang akan terjadi. Jadi mereka ketika lelah, akhirnya mereka ketiduran. Bahkan ketika Tuhan Yesus kemudian ditangkap, mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sih perasaan kita kalau kita ditinggalkan oleh teman-teman kita? Sekarang aja mungkin beberapa dari kita ada yang udah merasa sedih, kesepian, atau kesel karena nggak bisa main bareng teman-teman, nggak bisa ketemu, cuma bisa di rumah doang. Apalagi kalau ditinggalkan sama teman-temannya itu secara sengaja, apalagi di tengah kesulitan, pasti akan merasa lebih sedih lagi. Nah, sebenarnya kesulitan itu apa sih? Kesulitan untuk orang yang berbeda-beda bisa berbeda-beda juga bentuknya. Beberapa contohnya, misalkan ada orang yang merasa takut ketika ditinggal sendirian, atau ada yang merasa khawatir ketika harus menghadapi ujian atau penilaian di sekolah yang susah banget. Atau ada juga yang merasa panik ketika mendengar berita-berita di sekitar soal virus yang mewabah, seperti apa yang kita alami sekarang ini. Atau bisa juga ada yang merasa kesal atau marah ketika teman-temannya ada yang berbuat jahat kepada dia atau ada yang membuli dia. Jadi bentuknya itu bisa macam-macam. Tapi apapun kesulitannya, kita bisa belajar dari perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita baca bersama-sama dari Markus 14 ayat 38.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apa sih maksudnya jatuh ke dalam pencobaan? Kalau kita lihat lagi dari contoh-contoh kesulitan yang tadi sudah aku sebutkan, contoh jatuh dalam pencobaan bisa seperti ini. Misalkan, ketika khawatir soal ulangan yang akan datang. Karena terlalu khawatir dan terlalu takut, akhirnya kita malah jadi nggak bisa fokus dalam belajar. Apalagi akhirnya bisa juga malah mencari cara lain, yaitu berbuat curang ketika mengerjakan ulangannya. Atau contoh yang satu lagi, ketika kita sedang menghadapi teman yang berbuat jahat, kemudian kita kesel, dan kita malah membalas perbuatan teman kita itu dengan perbuatan yang sama jahatnya. Kalau begitu berarti kita jatuh ke dalam cobaan. Sebenarnya perasaannya seperti sedih, takut, kesal, dan lain sebagainya itu bisa saja datang kepada kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya itulah yang menentukan. Kalau kita berbuat seperti tadi, artinya kita membuat perasaan tersebut jadi perbuatan yang berdosa. Berarti kita jatuh. Tapi kalau kita mau menyontoh Tuhan Yesus, coba apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus merasa takut? Dia berdoa pada Allah Bapa sehingga dia mendapat kekuatan. Jadi kalau kita balik lagi ke contoh-contoh tadi, ketika kita takut besok ada ulangan dan kita berdoa, justru Tuhan bisa memberikan kita ketenangan dan kita bisa belajar dengan lebih fokus dan lebih baik. Atau ketika kita menghadapi teman yang menyebalkan dan jahat, ketika kita berdoa, Tuhan Yesus bisa memberikan kita ketenangan dan kita nggak lagi mau membalas teman-teman itu. Bahkan mungkin kita bisa menjadi contoh yang baik pada teman-teman kita karena kita tetap sabar. Nah, itulah yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menghadapi penderitaan di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Nah, kita mau baca dari penggalan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yaitu di Markus 14 ayat 36. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ketika Yesus berdoa, Yesus menyerahkan rasa takutnya kepada Allah Bapa. Tapi kemudian dia juga tetap berserah dan membiarkan apa yang Bapa kehendaki, itulah yang terjadi. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, kita juga bisa mengandalkan Tuhan dan berdoa setiap kali kita menghadapi kesulitan ataupun perasaan-perasaan yang gak enak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tetap terjaga dan gak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, demikianlah firman dan renungan kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang baru saja kita baca. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri bahwa dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, kita bisa selalu datang kepada Tuhan, berdoa, menceritakannya kepada Tuhan, dan meminta kekuatan dari Tuhan. Semoga kedepannya ketika kami menghadapi kesulitan, kami bisa seperti itu, berdoa dan mengandalkan Tuhan supaya kita nggak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami juga sepanjang hari ini dalam melanjutkan kegiatan kami masing-masing, supaya kami bisa tetap melakukannya dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk beberapa teman kami, kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan yang segera sembuhkan mereka, supaya bisa beraktivitas dengan baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas kita hari ini akan membantu kita untuk semakin mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, kita pertama menyiapkan selembar kertas, lalu kita lipat jadi 4 bagian. Kalau udah, kita gambar di masing-masing bagiannya tempat-tempat yang sering kita kunjungi. Bisa sekolah, rumah, tempat makan, lapangan atau taman bermain, dan lain sebagainya. Kalau udah, di bawahnya kita tulis doa kita kepada Tuhan untuk membantu kita di tempat-tempat tersebut. Misalkan di sekolah, kita bisa minta Tuhan untuk bantu kita belajar dengan baik. Terus, kalau di rumah, kita minta bantuan Tuhan supaya kita bisa taat kepada Papa dan Mama. Begitu juga di tempat-tempat lainnya. Selamat mengerjakan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.